Ini saya ada kisah nih, udah ya. Kisah yang sangat ekstrim banget. Ya, yaitu kisah Durrah atau Durrah binti Abi Lahab. Siapa sih yang nggak kenal sama Abu Lahab? Ya. Iya, kalau zaman sekarang kan viralnya lewat medsos ya. Ya. Kalau zaman dulu disebut Quran viral. Ya karena Abu Lahab kan disebut di dalam Quran. Disebutnya dengan kejelekannya lah gitu ya. Karena semua dunia Islam baca Quran, maka orang nggak ada yang nggak tahu siapa Abu Lahab. Ya, sampai di ayat dikatakan tabbat yada abi lahabi wa tab. Celaka, orang yang masih hidup aja udah surat keputusan masuk nerakanya udah ada gitu kan. Itu kan berarti memang udah sangat luar biasa. Kalau orang masih hidup kan ada kemungkinan berubah. Berarti memang udah nggak mungkin lagi berubah, nggak akan mungkin dia menerima cahaya Islam. Tapi anaknya salah satunya yang bernama Durrah, ya, seorang sahabiyah malah dia. Dia seorang sahabat wanita sekaligus juga punya hubungan kekerabatan dengan baginda Nabi SAW. Karena Abu Lahab juga ada kekerabatannya. Pamannya Nabi. Ya. Kan? Istrinya Ummu Jamil, ya, itu istrinya Abu Lahab. Berarti ini kan dari ayah ibu yang dua-duanya pembenci Nabi. Ya. Ya, Ummu Jamil aja pernah bawa kayu ke Ka'bah mau cariin Nabi. Tanya sama Abu Bakar, mana kalau ada Muhammad saya pukul dia. Padahal di sebelahnya Sayyidina Abu Bakar, di situ ada Nabi SAW. Nah, kemudian dia aslamat, masuk Islam, kemudian ikut hijrah. Artinya tidak seperti bapaknya. Ya mungkin kalau ditarik-tarik dari keturunan yang jauh, mungkin dari kakek-kakeknya kan. Ya masih satu akar juga dengan ayahnya Nabi SAW, Abdullah. Ya kan? Nah, dari sini mungkin kita bisa ambil pelajaran ya bahwa kita jangan dulu memponis seseorang. Memang kalau anak itu dari bapaknya juga ada begitu, nggak bisa. Dan juga kemudian kalau ada yang seperti ini, kayaknya kita sih nggak mungkin jadi orang baik. Sayanya orang buruk misalnya, kemudian istrinya juga orang buruk. Jangan kemudian kita sudah mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala menyatakan keputusan bahwa kita menjadi orang yang jelek. Karena contohnya di sini ya dari Durrah binti Abi Lahab ternyata menjadi seorang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalau kita tarik dari kisah yang lain, kebalikannya juga jangan terlalu optimis. Kalau bapaknya baik, anaknya pasti jadi baik. Nabi Nuh misalnya, nggak otomatis juga ya. Iya. Tetap ada hal-hal yang mempengaruhi si anak bisa menjadi baik atau buruk. Nah itu apa aja Kir? Nah inilah mungkin yang kita mau bicara pada kesempatan ini. Ini sempat saya tulis di tesis saya tentang Qabil dan Habil. Kita tahu bahwa Qabil itu adalah our ancestor. Dia itu kan bapak moyangnya manusia. Boleh dibilang bahwa Qabil itu sang pembunuh. Dan itu bapaknya manusia. Karena Habil, waktu saya meneliti itu, Habil ini ternyata lebih lembut, lebih soleh, lebih taat kepada Allah, taat sama bapaknya. Artinya sebagai anak tuh dia anak good boy lah gitu. Ya. Tapi secara fisik dia lebih kuat sebenarnya dari Qabil. Tapi karena saking baiknya, mau dibunuh aja, dia bilang la imbasatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilaika liaqtulak. Itu dalam surat Al-Maidah tuh mulai ayat 27 ya, sampai 31 yang saya teliti. Jadi belajar dari sini, yang baik, yang soleh, yang lembut, yang nurut itu nggak punya keturunan kan meninggal. Tapi ini bapak moyangnya manusia ini dia sang pembunuh kan tadinya. Tapi memang berubah itu dipengaruhi faktor lingkungan. Kemudian juga faktor pendidikan, faktor tarbiyah. Pernah juga tuh nonton film manusia dirawat sama hewan buas misalnya. Hidup di hutan. Gitu. Ya dia ngomongnya ya kayak binatang buas itu gitu. Nah, maka kalau dari pintu keturunan itu yang akan mewariskan 50% sifat buruk dari orang tuanya itu, kita bisa ngambil dari yang lain. Dari tarbiyah, dari pendidikan, dari lingkungan. Itu akan membentuk karakter yang beda.